Pas kita sampai, kita ngeliat nih suasananya, emang kayak ditutupin pepohonan gitu teh. Enak banget tempatnya, bener-bener sejuk, kayak tenang, karena kan jauh dari keramaian gitu, dingin. Kak, di sini padahal banyak pohon ya gitu, tapi kok kayaknya nggak serem tempatnya gitu. Enak ya Kak? Saya berasa Nana megang kaki saya. Kak. Ternyata menurut teman-teman saya itu udah kemasukan. Oh. Bang Sandy, mana? Di depan kalau Bang Sandy. Ada yang kemasukan. Kemasukan? Gimana? Itu di tenda. Maunya apa? Enggak, udah. Lin, lawan. Tadi udah bener astagfirullahaladzim, Lin. Udah. Lawan, tadi udah bener astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis, kumaha daramang. Alhamdulillah, terima kasih untuk supportnya untuk Ria Puspita Official. Nah buat sahabat mistis semuanya, kita doain semoga sehat walafiat, berkah, selamat, rezekinya lancar. Terus buat yang lagi sakit kita doain biar cepat sembuh, biar bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Nah yang lagi kesusahan biar Allah permudah semua urusannya, rezekinya dipermudah dari semua penjuru. Nah ada siapa narasumber kita malam ini, hari ini yang buat kalian mungkin pernah dengar cerita beliau, kita cerita lagi. Oke, benar nih, tungguin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Teteh. Boleh kenalin sayang? Iya, hai, assalamualaikum. Saya Lina. Oke Kak Lina, tinggal di mana sayang? Tinggal di Depok. Oke, berarti kita tetangga ya? Iya, benar. Nggak jauh, nggak nyusahin langsung. Iya, benar. Kak Lina, kalau orang udah duduk bareng sama aku, itu berarti punya pengalaman mistis, terus punya pengalaman horor, atau jadi korban ilmu telu, guna-guna santet dan lainnya, atau keluarga yang punya. Kalau Kalina sendiri untuk mempersembahkan itu, untuk menceritakan pengalamannya itu dari kapan pengalamannya, kayak bagaimana ceritanya, boleh disampaikan. Yuk kita mulai. Iya, jadi ini tuh kejadiannya di tahun 2024 di bulan September. Ini pengalaman aku camping sebenarnya. Jadi di bulan September itu memang aku tuh salah satu tim dari konten kreator Jalan Buntu. Jadi saat itu tuh kita lagi ada tugas dari manajemen. Jadi singkat ceritanya Mas Dani itu ngabarin saya 1 minggu sebelumnya. Dia bilang, Mbak tolong kabarin ke anak-anak kita mau ada camping nih ke daerah Bandung saat itu. Coba tolong share ke anak-anak gimana anak-anak bisa atau enggak, dia bilang gitu. Nah, terus saya share ke anak-anak, saya bilang kita diajakin camping sama Mas Dani, saya bilang gitu. Terus anak-anak oh yaudah seneng lah, happy mereka gitu. Nah, terus akhirnya kita prepare ya barang yang mau dibawa ini kayak perlengkapan mandi, perlengkapan kita di sana, terus skincare dan obat-obatan kayak gitu. Nah, sampai di waktunya di hari Sabtu kita berangkat ya. Jadi kita tuh berangkat sebelumnya kita ngumpul di studionya Jalan Buntu nih. Kita ngumpul jam 7, saat itu tuh anak-anak udah standby. Jadi sebelum jam 7 tuh anak-anak udah ngumpul lah semuanya di studio. Setelah ngumpul kita tuh waktu itu berangkat berlima nih Teh. Kalau untuk anak-anak nih ya, ada Bang Nopita, ada Agil, ada saya, ada Kak Jul, sama ada Mbak Diana saat itu. Nah, kita tuh satu mobil. Nah, kalau Mas Dani di mobil yang berbeda. Jadi dia berangkat sama saudaranya atau sama keluarganya juga nih. Jadi kita berangkat 2 mobil. Sebelum berangkat Mas Dani tuh bilang gini,
nanti selama di perjalanan bikin video ya Mbak, buat nanti kita dokumentasi gitu. Oh ya udah iya Mas gitu. Sama nanti tolong arahin mapnya ke tol Jagorawi, dia bilang gitu. Karena kan kita lewat Limo nih Teh. Kalau lewat itu Limo kan biasanya diarahinnya ke Cibitung. Nah tahu dong Teh kalau Cibitung pasti macet parah tuh. Apalagi waktu itu kalau nggak salah long weekend nih Teh. Terus oh ya udah iya Mas, saya bilang itu. Nah terus saya bilang ke drivernya, saat itu memang drivernya Bang Novita, di samping Bang Novita ini ada Mbak Diana atau Mbak Nana, di belakangnya ada Kajul, Agil sama saya. Saya bilang sama drivernya sebelum berangkat, Bang nanti kita berangkatnya lewat tol Limo. Nah nanti arahinnya ke tol Jagorawi ya, saya bilang gitu. Terus kata Bang Novita, iya gitu. Nah pas jalan masuk ke dalam tol itu kita masih ketemu nih sama Mas Dani, mobil yang sebelahnya gitu. Sambil dia buka kaca, dia bilang hati-hati nanti kabarin kalau ada apa-apa, dia bilang gitu. Oh iya oke Mas gitu. Masuklah kita ke tol Limo nih Teh. Masuk, kita ngikutin jalan aja nih, jalan masih lurus aja. Sampai saya baca ada tulisan gede banget nih, Cibitung. Wah kalau Cibitung, saya bilang dong, Bang Nop, tadi Bapak bilangnya disuruh masuk ke Jagorawi. Gak tahu map gue suruh kesini lah, nggak asik banget nih orang gitu. Udah mulai bete nih. Ini orang biasanya nggak kayak gini Teh. Ya tumben. Ini tumben kayak nggak asik banget ya. Oh ya udah, biarin aja. Bener Teh. Nggak lama dari tulisan itu ternyata jalannya benar-benar macet total. Itu kan ngelewatin dua pintu deh kalau nggak salah, berapa kali ngetep gitu. Itu mau ngetep aja kita benar-benar yang ngantrinya tuh macet banget. Sampai saya bilang ngegrundel dalam hati. Coba tadi kalau lewat tol MBZ pasti nggak akan kayak gini nih macetnya, saya bilang gitu. Keluar dari tol Cibitung masuk ke daerah ke Cikampek nih. Saya kan disuruh bikin video ya Teh sebelumnya. Saya bilang, Bang nyalain musik, saya bilang gitu. Waktu itu emang kita koploan nih Teh ceritanya. Nggak berisik. Gitu dia bilang, kok nih orang? Tapi kita disuruh bikin video sama Bapak. Enggak berisik, kata dia gitu. Akhirnya saya bilang dong sama Mbak Nana yang Mbak Diana yang di samping dia, Nak tolong dong nyalain tipnya, aku bilang gitu. Setel aja itu koplonya gitu, soalnya kita mau bikin video, saya bilang gitu. Akhirnya saya bikin video nih Teh, bikin video, udah selesai. Yaudah langsung dimatiin, udah tuh anak-anak hening. Karena anak-anak bete kan, betenya tuh nggak ada musik, kayak nggak ada kehidupan. Terus kayak driver lagi nggak asik banget nih gitu kan. Tapi biasanya nggak begitu. Biasanya nggak gitu, biasanya asik aja gitu anaknya. Ini kok begini ya gitu ya. Udah kita jalan, itu macet tuh Teh. Selama perjalanan itu dari yang tadi dari tulisan Cibitung sampai keluar tab sampai kilometer 57 itu masih macet banget. Sampai Mas Dani tuh bilang gini, nelponnya kan ke saya, Mbak coba deh nanti keluar Subang, soalnya kalau keluarnya dari Purbalenyi pasti kita macet banget, kata dia gitu. Oh ya udah iya Mas. Tapi di 57 tuh kita nggak jalan Teh, stuck, bener-bener stuck banget, macet banget. Karena kita ya itu balik lagi karena kita lewatnya Cibitung itu. Nah jalan, akhirnya Mas Dani nelpon lagi, Mbak lewat Purbalenyi ternyata nggak macet, udah kamu lewat Purbalenyi aja, kata kita. Ya udah. Keluar dari macet, kita masuk ke Purbalenyi, nyampe lah di Bandung nih Teh, di tempat kita ngecamp. Nah kita tuh nyampe sekitar jam 2 siang. Harusnya kan kalau dari kita ke Bandung paling 2 jam 3 jam gitu ya Teh. Ini enggak, kita berangkat jam 7, nyampe sana tuh jam 2 siang. Berarti cukup lama juga ya. Karena macetnya stuck banget Teh, bener-bener macet banget. Sampai sana tuh jalanannya juga bukan yang bagus gitu, bener-bener ya kerikil lah Teh, batu-batuan ya, namanya gitu. Mau camping kan. Bener gitu. Jalan sampai akhirnya kita ketemu tuh sama Mas Dani. Ternyata dia emang udah sampai lebih awal gitu. Terus dia bilang, "Hei di sini," kata gitu. Ya udah kita nyamperin, parkir di samping mobilnya Mas Dani nih. Kita parkir. Terus saya turun. Kenapa kok lama banget, kata gitu. Iya kita kejebak macet gitu. Kenapa tadi lewat Cibitung, kenapa nggak lewat ke Jagorawi, MBZ, kata gitu. Ya habisnya Bang Novita ngikutin map, saya bilang gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu.
kan mau yang kita bawa tuh banyak ya teh, bukan cuman baju-baju. Jadi saat itu kita memang bawa produk, kita bawa alat buat syuting, buat live segala macam. Perlengkapan segala macam gitu. Ini nggak bisa nih kalau kita bawa sendiri. Akhirnya Mas Dani itu manggil apa namanya kalau di gunung tuh namanya porter ya, manggil porter tuh, minta dibawain tuh produk-produk kita. Yaudah turunin aja tuh produknya, kata gitu. Kita turunin, kayak kita kan di sana juga mau masak-masak gitu ya teh, kita turunin tuh segala penggorengan, segala kompor kecil apalah kita keluarin, dibawa tuh sama porter. Nah ternyata memang bisa pakai motor, cuma treknya berbeda teh. Porter datang, bawain perabotan kita, dianterin 1 kali muter, terus 2 kali karena kita harus nungguin porter sampai selesai kan. Sudah selesai, kita masuk ke tempat campingnya. Nah, saat pertama kali kita sampai itu memang ada kayak gapura besar, terus ada pintu loketnya, terus masuk ke dalam tuh ada musola sama ada tempat jajan gitu teh. Kita lewatin sampai ternyata pas udah masuk ke dalam itu jalanan makin kecil deh. Kecil banget kayak jalan setapak aja gitu. Sampingnya ini, samping sebelah kanan ini kayak ada sungai kecil. Nah samping kiri ini kayak tebingan. Bagus sih ya waktu itu, siang itu bener-bener gimana sih, banyak pohon, ada suara sejuk air lah. gitu, sejuk gitu. Kita jalan, ngelewatin jalan setapak, kita ngelewatin ada pohon bambu, sampai akhirnya ternyata kita turun nih teh, ada tangga kecil ke bawah. Kita turun, pas kita di ujung tangga ini, di sebelah kanan ini, ada kayak bekas pemandian air panas gitu teh. Jadi kayak kolam renang, ada perosotan. Nah saat itu tuh perosotannya kayak dari, teteh tahu, semen. Nah, dipelur doang dipelur gitu. doang, iya bener. Nah itu tuh udah rusak teh. Jadi si perosotannya juga udah retak-retak. Gitu. Terus si airnya juga udah lumutan, hijau, keruh gitulah warnanya. Wah ini mah udah nggak dipakai nih, kata saya. Kita lewatin si kolam ini, kita jalan. Nah ternyata di pas kita lurus itu ada lapangan teh, kayak semacam apa ya, tempat kayak buat main. Ada perosotan, ada ayunan gitu, ada yang buat naik ke atas yang pakai tambang-tambang gitu tuh saya nggak tahu kayak namanya. Flying Fox dan lain-lain ya. Iya seperti itulah gitu ya. Dari situ kita ngelewatin tempat itu, kita naik ke beberapa anak tangga, ada sekitar 2 atau 3 anak tangga, baru kita masuk nih teh. Ternyata di situ tuh tempatnya kayak semacam lembah kosong. Kita ternyata di situ udah ada tenda. Udah disiapin 2 tenda ternyata. Nah jadi si tenda ini cuman dihalangin sama ada pepohonan aja sih teh, nggak tahu itu kayak sih pohonan hias, tapi saya nggak tahu itu pohon apa. Jadi ini ada pohon, ini tebingan, terus ini tenda cewek, nah ini tenda cowok. Gede tendanya? Lumayan. Kalau yang cewek itu kayak tenda untuk 5 orang, kalau tenda yang cowok itu ya sekitar untuk 3 atau 4 orang lah itu yang cowok. Nah pas kita sampai, kita ngeliat nih suasananya, emang kayak ditutupin pepohonan gitu teh. Enak banget tempatnya, bener-bener sejuk, kayak tenang, karena kan jauh dari keramaian gitu, dingin. Pas kita sampai, Mas Dani bilang gini, ya udah sekarang siap-siapin barang-barangnya, masukin ke dalam tenda, terus rapihin apa aja nanti yang mau kita live. Emang kita kan dikasih tugas itu nge-live ya teh. Oh ya udah ya Mas, kita masuk ke tenda, ini tenda cewek, ini tenda cowok, kita masuk ke tenda masing-masing. Perlengkapan buat nge-live itu kita taruh di luar tenda, karena nanti rencananya habis asar kita langsung nge-live. Dari situ saya keluarin produk-produk, gitu. Mbak ntar susun ya produknya, iya gitu. Nanti produknya susunnya sebelah sana di deket tenda cowok. Ya udah iya. Saya susun lah tuh produk-produk. Setelah saya susun, Mas Dani bilang, kalian makan dulu. Nanti kalau nge-live jadinya enak gitu. Oh ya udah, kita makan. Setelah kita makan, akhirnya sampailah di asar tuh teh. Sampai di asar. Setelah ajan asar, kita persiapan buat nge-live. Nah, saya bilang sama Mas Dani, Mas, ini konsepnya mau gimana gitu.
udah gini aja kata dia gitu. Nanti seperti biasa memang yang host ini kan saya teh yang memperkenalkan produk gitu, kayak ini skincare apa, ini apa gitu, itu lebih ke saya. Nah teman-teman saya ini di belakang tuh kayak nari-nari. Jadi kalau misalnya ada yang check out gitu, mereka tuh kasih apa ya? Euforia lah. Iya gitu, kayak joget-joget gitu. Nah saat itu yang host saya, terus di belakang itu ada Mbak Diana atau Mbak Nana, ada Kak Jul, sama ada Bang Novita. Saat itu Agil nggak ikut live. Kata dia gini, Pak saya izin ya saya nggak ikut live, saya mau ngelihat air terjun katanya di bawah. Dia bilang, oh ya udah iya, nggak apa-apa karena memang fungsinya mereka kan cuma sebagai joget-joget aja gitu. Jadi kalau mereka izin pun nggak ngaruh banget gitu. Akhirnya kita mulai nih teh live gitu, seneng lah, seru gitu, joget-joget gitu, saya ngenalin produk kayak gitu. Akhirnya sampai di jam 5:30. Ya udah, karena udah mau maghrib, live-nya sampai sini dulu ya. Nanti kita mulai lagi setelah Isya. Oh ya udah. Ini semuanya dirapihin dulu, masukin ke dalam tenda. Akhirnya saya rapihin, saya masukin ke dalam tenda. Sambil saya ngomong nih teh sama teman saya namanya Kak Jul. Kak, di sini padahal banyak pohon ya gitu. Tapi kok kayaknya nggak serem tempatnya gitu. Enak ya Kak? Iya ya Kak, tempatnya nggak serem gitu. Iya. Nah dari situ yaudah yuk kita mandi, beres-beres. Saya bilang gitu. Itu produk. Ada MC Kak? Ada teh, tapi jauh dari tenda nih. Jadi setelah produk udah masuk ke dalam tenda, udah dirapihin, kita siap-siap mau mandi. Kita mau mandi itu kita turun lagi tuh, tadi kan ada beberapa anak tangga naik, ya. Nah, kita turun, nah ternyata di situ ada pohon nangka, terus ada lapangan. Nah kita masih ngelewatin itu, terus kita belok ke kanan. Ternyata belok ke kanan itu kayak ada masuk ke gua kecil deh, ke gua kecil itu. Kita masuk ke situ, ngelewatin goa itu rasanya tuh wangi banget. Tapi wanginya tuh kita nggak pernah bisa temuin dimanapun. Karena nggak kayak wangi parfum, dia itu kayak wangi bunga, tapi wangi banget. Bukan melati teh, tapi wangi bunga, wangi banget. Kita masuk ke kamar mandi, kita mandi. Setelah mandi, udah rapi, kita langsung balik lagi nih ke tenda. Kita balik lagi ke tenda, terus kita anak-anak cewek nih masak buat makan setelah maghrib. Kita makan, terus sambil nunggu Isya, ya udah kita ngumpul-ngumpul biasa aja. Sampai akhirnya setelah Isya nih kita mulai mau nge-live lagi. Mas Dani bilang, ya udah pada makan kan kata gitu. Udah Mas gitu. Ya udah sekarang rapihin buat nge-live kata gitu. Kita nge-live-nya pindah ya. Tadi kan di sebelah tenda cowok, sekarang kita bikin di tengah-tengah nih, di antara diapit 2 tenda. Oh ya udah. Karena itu posisinya gelap banget teh, nggak ada penerangan dari mana-mana, bener-bener ya gelap gitu. Gelap gulita. Kita nggak ada temen, kayak tenda lain tuh nggak ada sama sekali. Oh gelap banget ya gitu. Akhirnya Mas Dani tuh inisiatif untuk sewa lampu. Saat itu tuh dia sewanya lampu apa namanya, yang kayak lampu tembak kecil gitu teh. Terus kayaknya nggak cukup nih gitu. Coba sewa lampu tembak. Akhirnya kita nyewa lampu tembak teh. Oke. Serius. Biar terang lah. Karena kan kebutuhan buat di kamera juga kan, karena kita nge-live jadi bener-bener butuh pencahayaan yang oke gitu. Akhirnya si porter itu datang lagi bawa lampu tembak. Jadi lampu tembak itu ditaruh atau diikat di pohon yang di seberang kita. Jadi ini tenda, ini pohon, itu diikat di pohon yang ini nih. Jadi cahayanya kan langsung ke sini gitu. Itu sempet dipasang sama porternya, nggak nyala-nyala tuh teh. Duh nggak nyala-nyala nih katanya. Terus kata saya, terus gimana? Akhirnya diusahain, akhirnya nyala tuh teh. Kita nge-live. Selama kita nge-live ya udah saya ngenalin produk, terus anak-anak joget-joget, terus masih ngejelasin produk kayak gitu. Sampai saya nggak dengar kayak, kan kita di atas tuh tebingan ya teh, kayak ada yang jalan, serak. Sempat ke notice, apa ya? Gitu. Sempat gitu, cuman mikir masih yang, udahlah gitu, mungkin masih suara-suara aja. Sampai saya tuh kayak, kok
kok pengen pipis ya karena udaranya dingin banget. Itulah yang tadi saya bilang, kalau mau pipis tuh ke WC tuh jauh banget ya. Iya. Saya bilang sama Mbak Nana, Mbak anterin aku yuk ke toilet, aku bilang. Terus kata dia, ya udah yuk. Pipis ke toilet. Pas jalan tadi ada gua itu tuh teh, nggak tahu rasanya kayak ada orang nari di atas gua itu pakai kemben sambil kayak ayo lihat sini. Tapi aku nggak mau, aku masih begini. Karena aku udah tahu kayak feeling gitu kayak ini kalau sampai dilihat nggak beres nih gitu. Dia masih nari-nari aja, ayo lihat sini. Jalan, ngelewatin gua itu masih wangi teh. Yang tadi sore saya cium wangi itu semakin wangi, wanginya semakin kok ini makin wangi banget ya gitu. Masuk ke toilet, keluar lagi. Itu nggak cuma sekali teh. Sampai pulang juga begitu? Sampai selesai live sih kayak pengennya ke toilet pipis, tuh. Nah kita buru-buru tuh dari toilet kita lari, setengah lari sih sebenarnya gitu. Kita nyampe ke akhirnya di on cam lagi, di depan kamera lagi. Terus masih nge-live lagi. Pengen pipis lagi gitu. Kok pengen pipis lagi? Mbak Nana anterin dong. Masih minta dianterin sama Mbak Nana nih teh. Ya udah yuk dianterin. Itu masih lewat situ lagi, tapi rasanya kali ini tuh teh kayak dari sebelah kiri yang tadi kolam itu kok kayak penuh ya. Kok kayak ada yang ngeliatin. Tapi saya nggak berani ngomong sama Mbak Nana nih. Kok kayak ada yang ngeliatin ya dari sana gitu, kayak penuh gitu. Udahlah jalan buru-buru ngelewatin gua itu. Masih ada sosok yang nari itu tuh masih kayak ayo lihat sini. Tapi saya nggak berani. Jalan balik lagi sampai sekitar 5 kali teh. Oh 5 kali kamu untuk bolak-balik? Iya, karena udaranya mungkin dingin gitu. Dan aku tuh kayak pengennya pipis terus gitu. Sampai akhirnya jam 11:30 live selesai. Udah live selesai, soalnya ini udah nggak kondusif kata dia. Nggak kondusif. Padahal saya kan berpikir saya nggak ngomong apa-apa, kok Mas Dani bisa bilang nggak kondusif, maksudnya apa gitu kan. Ya ini live-nya udah nggak kondusif, udah beres-beresin katanya. Katanya banyak yang ngeliatin kita teh. Beresin, terus saya ditaruh. Nah saya tuh niatnya karena mau tidur, pengen pipis dulu nih teh. Udah rapi semua produk, terus saya bilang sama Mbak Nana, tolong dong anterin sekali lagi, saya bilang. Mau pipis sekali lagi. Tapi ini terakhir ya kak, kata dia gitu. Soalnya aku takut, kata dia gitu. Oh yaudah yuk. Bawa senter teh. Senter tuh kita pegang berdua. Jalan. Melewatin tangga turun itu. Sampai di ujung tangga, nggak tahu kenapa nih tangan berdua sama Mbak Nana ini tiba-tiba gini. Des. Kita ngeliat sosok banyak banget ya di pohon itu. Di pohon mana? Pohon nangka yang di bawah tangga. Oh oke. Mbak Nana, cuman gitu dong. Mbak Nana, kak, ya turunin. Des. Turun. Tapi kita tetap ke toilet ya. Kita jalannya nyamping dari pohon nangka itu, bener-bener yang nggak mau deket sama pohon nangka. Kita rada mojok gitu. Kita mojok jalannya. Itu sosok yang nari masih ada. Masih ada. Kali ini nggak cuman ngomong, tapi kayak senyum, tapi senyum jahat. Kayak nyeringai. Ya, dia masih kayak, ayo lihat sini. Terus. Oke, relax dulu. Tapi Mbak Diana itu tahu nggak sih kalau ada penari itu? Kita nggak ada yang ngomong tes. Oke. Jadi kamu dengan dia nggak ada yang ngomong sama sekali gitu? Nggak ada. Oke. Kita ke toilet, pulang dari toilet, kayaknya Mbak Diana ini udah tahu apa yang saya rasain. Cuman gini doang, dia ngalihin. Kak, besok kita masak apa ya? Kata dia. Kita masak cumi yuk, kata dia. Yuk, kita besok masak cumi. Tadi Kak Jul kayaknya pengen masak cumi ya, katanya. Iya. Kita alihin ke situ. Sampai akhirnya kita nyampe di tenda. Sampai di tenda, anak-anak cowok masih pada masak mie. Dan ternyata live itu masih lanjut. Masak mie, kata Mas Dani, udah kalian tidur. Nanti anak cowok ada di luar.
Oh ya udah kita tidur. Ini saya udah tahu nih, kayaknya perasaan udah nggak enak. Ini akan ada something. Terus saya bilang ke Mbak Diana, minta air putih dong. Saya minum obat tidur deh, karena saya takut gitu ya. Minta obat tidur, saya minum obat tidur, tapi nyatanya saya nggak tidur. Nggak langsung blek gitu tidur. Pas kita lagi nyoba buat tidur, tiba-tiba dari belakang tenda ada yang suara ketawa. Hihihi. Wah sontak deh, kita langsung, Kak, iya. Akhirnya manggil Mas Dani. Mas, di belakang tenda ada yang ketawa. Udah, biarin aja. Iya tapi ada yang ketawa. Ya udah, namanya juga di hutan kata gitu. Wajar kalau ada yang kayak gitu. Udah jangan dipeduliin. Kita nih bertiga ketakutan ya teh. Terlebih saya karena saya nyoba merem, saya coba nutup mata. Tapi sekali saya nutup mata, saya ngelihat sosok yang beda. Jadi saya ngelihat kayak ada orang merangkak, lidahnya keluar, terus rambutnya panjang. Kalau dari posturnya kayak cowok. Oke, saya coba merem lagi, saya ngelihat kayak sosok tinggi besar. Saya merem lagi, saya ngelihat ada sosok nenek. Ada beberapa sosok itu yang saya lihat, sampai akhirnya, wah gak beres. Saya berasa Nana megang kaki saya. Kak. Ternyata menurut teman-teman saya itu udah kemasukan. Oh. Bang Sandy, mana? Di depan kalau Kang Sandy. Ada yang kemasukan. Kemasukan? Gimana? Itu di tenda. Gimana Pak? Hah? Siapa cowok? Tadi ada yang ketawa kenceng banget di sini. Paling yang ini, yang di nangka ini. Mana? Pohon nangka. Ya ini kan pohon nangka. Benar, udah benar itu astagfirullahaladzim. Jangan ngegerung. Nggak boleh. Lawan. Maunya apa? Enggak, udah. Tuh. Lin. Lawan. Tadi udah benar astagfirullahaladzim, Maunya apa? La ilaha illallah. Lin, tadi lu udah bener, Lin. Astagfirullahaladzim, Lin. Lawan, Lin. Lin. Udah. Lawan, tadi lu udah bener, astagfirullahaladzim. Teman-teman saya ngelihat kaki saya kayak meliuk-meliuk. Oke. Dia bilang. Dari situ karena saya ketawa, saya ngamuk, akhirnya dipanggillah warga sekitar atau mungkin itu yang penjaga tempat itu kali ya. Pas saya sadar, udah rame, udah ada orang situ, penjaga situ, terus anak-anak juga udah pada kumpul di depan situ gitu. Sampai akhirnya saya tuh disuruh tidur jangan di situ. Terus saya bilang nggak mau. Saya tuh nggak mau apa ya teh. Memang udah merepotkan posisinya, cuman nggak mau nih tambah ngerepotin orang lagi gitu. Udahlah di sini aja gitu. Terus saya pengen pipis teh. Itu gangguannya selalu pengen pipis. Saya bilang saya pengen pipis. Saya bilang gitu. Terus saya ngomong sama yang penjaga situ, saya pengen pipis gitu. Ya udah tapi toiletnya di situ. Saya nggak mau lewat pohon nangka itu. Saya bilang gitu. Kemana lagi katanya, toiletnya di situ tapi nggak mau gitu. Ada satu toilet tapi jalannya susah karena itu kayak apa ya teh tebingan. Itu tuh nggak ada orang lewat situ, jadi kalau misalnya kita lewat situ tuh susah banget katanya gitu. Kasian teman-teman kamu, tapi saya takut gitu. Ya udah lewat situ deh, nggak apa-apa deh, kita pakai toilet yang di ujung sana. Akhirnya kita jalan ke arah, kalau toilet yang sebelumnya kan ke tenda sebelah sana ya teh. Kalau ini ke sebelah sini. Jadi kita naik dulu tuh ke tebingan. Jadi di situ tuh kayak banyak pipa-pipa kayak Air buat warga. Iya benar teh. Ngarusin ke warga kampung. Itu banyak pipa. Terus rumputnya tinggi-tinggi. Kita pun mau jalan licin karena kan basah kan lembab gitu. Kita paksain tuh waktu itu saya ditemenin sama Kajul. Ada orang situ, 2 orang sama ada Mas Dani, jadi kita berlima. Nyampe di toilet, saya bilang nggak usah ditungguin, saya bilang gitu. Tapi Mas Dani bilang tungguin aja Kajul, takut di dalam kenapa-napa kata gitu. Akhirnya kita di toilet berdua nih.
Udah selesai, kita buka pintunya, terus si orang situ, si bapak-bapak itu tuh nanya, emang tadi kamu ngapain? Kata dia gitu. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain, kata dia. Kok bisa diganggu? Katanya. Iya, tapi saya nggak ngapa-ngapain. Cuman memang saya lagi mens. Oh, kamu nggak bilang kalau lagi mens? Bilang sih teh, tapi nggak sama si bapak itu. Iya, maksudnya sama kru mah bilang? Bilang, Oh, okay. karena kebetulan saat itu yang lagi mens itu aku sama Kajul gitu. Kita tuh berdua emang lagi mens. Lagi mens, oh pantesan, kata dia gitu. Oh ya udah kalau kayak gitu balik dulu gitu. Kita balik. Itu masih ngelewatin itu tuh teh yang tadi pipa-pipa terus rumput-rumput tinggi. Kita lewat situ sampai kepleset-pleset karena licin. Akhirnya sampai di dalam tenda. Nah, di situ saya langsung masuk ke tenda cowok. Saya langsung tidur. Ternyata di luar tuh masih berisik. Mereka tuh katanya, udah jangan di sini, dia bilang gitu. Mendingan pindah aja. Nah, kebetulan keluarganya Mas Dani ini memang mereka tuh nggak di tenda, mereka tuh nginep di villa. Udah diungsiin aja ke villa, jangan di sini. Takutnya nanti lebih dari jam 2 itu kenapa nggak ada yang tahu katanya. Tapi di situ saya kekeh teh, nggak usah, nggak apa-apa, di sini aja, saya bilang gitu. Enggak, jangan gitu. Saya nggak mau, satu, saya udah tahu merepotkan, tapi nggak mau makin merepotkan. Kedua, saya nggak mau ngelewatin pohon nangka itu. Otomatis saya bakalan ngelewatin pohon nangka itu lagi teh. Enggak gitu, nggak apa-apa lewat gitu. Saya ngomong, nggak mau ntar ngelewatin pohon nangka itu. Nggak apa-apa, nggak. Udah lihatnya ke bawah aja. Jangan ngelihat ke pohonnya, katanya gitu. Udah, ayo kita rame-rame kok, katanya. Aduh gimana ya, gitu. Tapi ini barang-barang gimana, saya bilang. Nggak apa-apa, nanti jadi anak-anak cowok tidur di tenda, cewek-cewek aja yang di villa. Aduh gimana ya. Sempat mikir nih kayak nanti begini, nanti gini. Iya, saya mikir ke anak-anak cowok sih gitu. Takutnya mereka kenapa-napa kan gitu, takut ada yang ngusilin lah apalah gitu. Ya udahlah, akhirnya saya ikut sama Mas Dani. Pas saya ikut bener-bener ngelihatnya ke bawah. Nggak sama sekali ngelihat ke si pohon nangka itu gitu. Nah, itu kan masih teh. Kita ngelewatin kayak tadi yang saya bilang ada ayunan, ada perosotan gitu kan. Saya nggak mau nengok sama sekali gitu. Dan ada kolam. Nah di kolam itu kan banyak juga yang saya nggak ngelihat ada sosok di kolam itu. Cuma saya ngerasa kayak kok banyak gitu. Rasanya kayak banyak. Kita tuh dari situ, ayo kak. Kita tuh saya tuh posisi di belakang. Ayo kak, cepetan jalan. Nana tuh bilang kayak gitu, saya denger banget. Ayo kak jalan, ayo gitu. Karena saya setiap jalan, saya ngeliatnya ke belakang teh. Sosok yang saya bilang lidahnya melet, terus jalannya merangkak, itu kepalanya muter teh. Sambil ngejar-ngejar kita. Kita naik ke atas tangga, itu sampai kepleset-pleset. Pas kita di ujung anak tangga, di atas ada yang ketawa. Wah, di situ kita makin lari. Sampai Mas Dani bilang gini, udah jangan lari. Dibilang jangan lari, kata dia. Karena kita ketakutan, ya kita lari lah gitu. Kita jalan setapak itu teh, sampai akhirnya kita nyampe di mobil. Nyampe di mobil itu kayak ada batasan. Jadi si sosok yang ngejar kita tuh nggak bisa tuh ngelewatin yang tadi ada gerbang gitu, itu nggak bisa tuh dia. Cukup di situ? Iya, cukup di situ doang. Sampai akhirnya kita nyampe di mobil, saya udah ngerasa tenang. Wah, tenang nih gitu. Sampai nggak pakai sendal loh teh. Terus, karena panik kan? Iya, gitu. Sampai di mobil, bukan temennya, si yang orang situ bawa mobil akhirnya. Mas Dadi di sebelah kiri, saya di belakang. Nah, karena banyak barang, Kak Jul ini nggak bisa nih duduk di kita. Kak Jul duduknya di belakang. Kak Jul tuh udah nangis-nangis teh. Oh enggak, itu diikutin dia bilang gitu. Ternyata ada sosok perempuan, rambutnya panjang, kurus, bibirnya kayak Joker teh, lebar. Itu ngikutin ke mobil. Sampai mobil? Tapi itu yang ngeliat Kak Jul, bukan saya. Oh enggak, ini ada Pak, ada gitu. Ya udah kamu nggak usah panik katanya. Iya tapi ini beneran ada gitu. Sampai dia tuh bener-bener nangis-nangis sambil di live-in teh gitu. Sampai dia nangis-nangis.
Oh udah katanya, udah pada istighfar aja katanya. Ya udah, akhirnya kita nyampe, kita dibawa ke villa. Ternyata dari tempat camping ke villa itu nggak begitu jauh. Sampailah kita di villa. Nah sampai di villa itu saya beres-beres, saya mandi, terus cuci kaki lah segala macam, tidur. Nah obat tidur yang saya minum baru ngefeknya pas di Villa. Kayak ngantuk banget gitu. Iya bener, kayak kok ngantuk banget gitu. Nah Mas Dani sama warga di situ gitu nungguin di luar kamar. Jadi takut mungkin saya kenapa-napa lagi, jadi dia nungguin. Pas saya bangun sekitar jam 6:30 itu kata teman saya yang Mas Dani dan orang situ tuh baru selesai dan baru bisa tidur atau pulang itu selepas subuh, nungguin di situ gitu. Nah karena saya kepikiran yang tadi, teman-teman saya video call lah ke mereka gitu. Saya tanya gimana gitu, dingin banget kata dia gitu. Terus saya bilang ya udah minum kopi kayak apa, kayak iya nih lagi minum kopi gitu. Saya ke situ ya, saya bilang gitu. Naik apa gitu? Jalan kaki. Karena kan saya mikir ada map, udahlah Sherlock aja nanti juga jalan kaki nyampe gitu karena deket kan. Serius katanya. Iya serius gitu. Emang kalian nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Ya udah. Akhirnya kita nih perempuan mandi. Abis mandi. Bandel juga ya kalian. Iya karena kepikiran teteh. Takut si cowok-cowok ini digangguin atau ada yang jahilin gitu, takut gitu. Padahal kamu aja juga digangguin ya. Tapi... Mau sosokan belain dia nih. Oke lanjut. Iya dari situ kita coba jalan kaki. Saya WA Mas Dani. Mas kita ke tenda ya, saya bilang gitu. Dia nggak jawab nih, wah kayaknya masih tidur. Nggak lama dia jawab, tunggu kata dia gitu. Oh kita udah jalan mas gitu. Oh ya udah, emang tahu tadi di Sherlock, saya bilang gitu. Jalan, kita sampailah di gerbang yang tadi. Ternyata teh kalau pagi itu tempat itu sebagai tempat wisata, nggak cuma tempat camping. Jadi banyak orang lah. Ternyata pas pagi tuh rame dan itu tuh area villa. Nah baru ininya ujungnya tempat camp gitu. Sampai di sana saya tanya teman-teman saya, gimana semalam? Gua nggak bisa tidur. Jadi gitu. Kenapa emangnya? Ya adalah kata dia gitu. Kalau menurut teman saya kayak ada yang tawaf teh. Jadi pas dia tidur tendanya itu ada yang jalan dan ngelilingin tenda. Dia buka tendanya katanya nggak ada orang. Pas gue tidur lagi ada lagi yang jalan. Sampai di atas ada yang serak kata dia. Waduh. Tapi aman kata dia. Oh ya udah oke. Ya udah akhirnya kita harusnya jam 10 pagi itu udah mulai live lagi ya teh, atau bikin video untuk produk gitu ya. Tapi kita tungguin nih di tenda, kok Mas Dani belum nyampe ya gitu. Terus saya mikir kayaknya mungkin ini kali karena dia nemenin kita jadi udah terlalu lama nggak tidur, akhirnya dia ngantuk gitu. Nah kita nungguin sampai zuhur teh. Pas mau azan zuhur, Mas Dani baru nyampe. Maaf ya semalam saya nggak tidur, saya baru tidur tadi pagi katanya gitu. Jadi kita nggak sempat bikin produk gitu. Oh ya udah nggak apa-apa mas gitu. Saya malah yang minta maaf, saya bilang gitu. Terus akhirnya ya udah siapin nih produk yang mau kita bikin buat video. Nah bikinlah tuh beberapa buat video nih teh kita bikin. Seperti biasa, abis asar kita live lagi. Dia bilang nanti abis asar kita live lagi ya, kata gitu. Oh ya udah ya, siapin lagi, kita nge-live lagi sampai akhirnya berakhir di 5:30. Udah selesai, Mas Dani bilang, ini gimana? Kita masih ada 1 malam lagi di sini. Kita mau live di villa atau mau di tenda? Kalau kita live di villa itu nggak dapet. Kalau di tenda ini suasananya dapat bagus kata dia gitu. Ya saya profesional lah. Saya bilang ya udah mas kalau untuk live ya udah kita nge-live aja di sini. Tapi selesai kita live kita balik aja ya ke villa. Saya bilang gitu. Oh ya udah iya. Berarti ini tenda yang satu diangkut nih ya katanya gitu.
iya deh gitu. Akhirnya waktu itu tenda yang cewek dibongkar. Dibongkar, cuman jadi satu tenda nih teh. Abis maghrib kita makan, setelah kita makan nunggu sampai Isya kita balik live lagi. Nah itu pas live mau Isya itu kita ada kendala lagi teh. Lampu tembak yang saya bilang mati total nggak nyala. Duh, kok mati total ya? Udah dikocek-kocek gini nih si ininya, kabelnya gitu, mungkin kendor atau apa, nggak nyala juga. Sampai akhirnya diakalin yang dari pohonnya itu nggak nyala juga. Sampai berkali-kali akhirnya kita pakai 2 lampu nih teh, yang lampu kecil. Jadi udah pakai lampu ini aja deh. Kok nggak enak ya? Dari sebelah sini yang toilet saya bilang jalanannya tebingan itu teh, pindah tuh teh rasanya. Kok nggak enak yang lihat ke situ. Kayak dia ngeliatin gitu, kayak dia merhatiin gitu. Terus yaudah nih Mbak, ayo cepetan, kayaknya ini mau hujan, takutnya nanti hujan. Kita gelar buat nge-live. Kita nge-live. Cuman hati saya jadi kayak ngeliatnya kanan kiri kayak gitu, matanya nggak tenang gitu. Kok nggak enak ya gitu. Lagi jelasin produk, anak-anak mau joget-joget, pas anak-anak lagi diri saya ngedenger ada yang serak. Waduh. Di tebingan belakang itu teh selalu kayak ada orang jalan. Serak. Udah, jangan dipeduliin. Mas Dani tuh kayak tahu gitu. Udah jangan dipeduliin. Ya udah. Sampai beberapa kali kayak begitu, akhirnya ya udah live berakhir di jam berapa ya? Itu jam 11 kalau nggak salah ya. Udah yuk kita balik aja yuk ke tenda. Balik ke villa. Kita udah beresin buat live, kita balik ke villa. Sampai di villa kita tidur. Anak-anak cowok masih tetap di tenda di teh. Kita balik, terus sampai sana bangun pagi. Pas bangun pagi kita kayak biasa telepon si cowok-cowok. Kalian gimana? Kita nggak tidur di tenda. Terus? Kan kita 2 mobil deh. Mereka pada ke parkiran tidur di mobil. Karena katanya malamnya mereka didatengin sosok atau diganggu lagi. Ada yang jalan berkali-kali. Terus yaudah kalian ke villa aja deh gitu, kayaknya kita nggak bakalan ke situ lagi. Terus mereka packing produknya, mereka bawa ke mobil, mereka rapihin, mereka langsung ke villa. Nah di villa itu pas kita pagi-pagi selesai mandi, ada tukang ini teh, tahu kan tukang gorengan yang di villa-villa itu kan suka ada tuh kan, kayak tukang nasi uduk kayak gitu. Nah ada bapak-bapak nih bawa kayak kontainer box gitu. Dia bilang, terus saya cerita sambil saya beli gorengannya, saya cerita tadinya kita nggak di villa loh Pak. Emang tadinya di mana katanya? Di itu, di apa namanya camping, saya bilang gitu. Tapi di camping saya digangguin, saya bilang gitu. Saya begini, terus kata si bapaknya, ya iyalah gitu. Ngecampnya di mana? Dekat air terjun? Bukan, saya bilang gitu. Kayak di lembah, pantes. Jangan di situ. Di situ tuh memang belum pernah ada yang ngecamp di tempat itu. Gitu teh. Nah, jadi dulunya pernah ada pasangan cewek cowok. Mereka tuh nggak direstuin dan mereka tuh lompat ke air terjunnya. Oke. Dan ada satu sosok juga ternyata yang ikut sama Agil. Di hari pertama kan Agil nggak ikut live sama kita kan? Ke air terjun. Dia ke air terjun. Ternyata pas dia pulang, dia itu bawa sosok kakek-kakek, buntutnya ular, kepalanya kakek-kakek. Oke. Disitulah baru kejawab, pantes kenapa pas saya kesurupan itu menggeliat. Terus Agil juga pas merem selalu diliatin sosok kakek-kakek. Ada nenek-nenek juga sih di situ. Nah terus, oh gitu ya Pak katanya. Iya katanya gitu. Ternyata itu memang lembah, bukan tempat camping. Nah yang nyari tempat siapa Kalina? Mas Dani. Oh tapi Mas Dani juga nggak dikasih tahu sama warga sekitar kalau di situ nggak boleh camping atau bukan tempatnya camping? Kayaknya nggak dikasih tahu karena kan memang kita dasarnya untuk nge-live ya teh, biar kita tuh lebih bebas lah kalau cuman 2 tenda ini gitu. Mungkin tujuan beliau tuh kayak gitu sih.
Gitu. Tapi setelah kejadian itu nyampe rumah baik-baik aja atau ada yang masih diikutin? Alhamdulillah sih baik-baik aja sih Teh, karena kita nggak langsung pulang juga kan, jadi kita kayak pergi dulu ke satu tempat baru kita pulang. Nah nyampe rumah sih alhamdulillah, cuman ya jadi cerita aja, ternyata si ini ngeliat ini, si ini ngeliat ini. Dan satu lagi Teh, saya lupa. Si wangi yang saya bilang deket gua itu, kalau siang tuh wanginya hilang. Oh jadi cuma malam aja? Iya, Dan menjelang maghrib. Dan Diana itu ngeliat juga nggak? Iya. Ternyata Diana ngeliat juga penari itu. Iya. Dan yang kalian lihat di pohon nangka itu apa? Sosok putih Teh, yang ngejar saya merangkang. Oh itu dia. Iya. Kamu lihatnya berdua sama Diana di atas pohon itu. Kan pohonnya bercabang ya Teh, Oke. jadi ada beberapa mereka mencok-mencok di Tapi bentuknya sama. sama putih. Yang saya lihat ada putih, terus ada rambutnya. Ya itu lidahnya panjang, mereka tuh jalan. Kamu jelas nggak ngelihat si penari itu? Atau hanya siluet doang gitu? Jadi kayak ekor mata aja yang ngelihat? Karena nggak pakai mata ya Teh, kayak di sini aja gitu, di sini dan di sini. Di atas tuh kayak ada yang lagi nari. Ayo lihat sini. Dia bilang gitu dong. Cuman ayo lihat sini. Sambil nari. Itu sih Teh. Nah itu tuh pentingnya tahu lokasi yang mau kita tuju. Ya betul. Kalau dibilang tata krama mungkin Kalina dengan yang lain sudah menjaga nih adabnya. Tapi kan balik lagi kenapa juga saya tidak pernah mau di hutan, saya tidak mau di kebun gitu ibaratnya dah. Alam kalau untuk syuting. Karena saya takutnya saat lagi syuting tiba-tiba nggak mens jadi mens. Kayak perempuan kan kadang-kadang kan gitu tuh kalau kita lagi jalan ya mens lagi gitu kan. Kita lupa apa nggak pakai tiba-tiba pakai lagi. Saya nggak pernah mau kan kalau lokasinya walaupun seangkernya rumah gedung gitu masih bisa ada saya antisipasinya. Beda untuk di hutan di ya kayak tempat-tempat camp gitu kebun gede gitu. Nah kalau untuk teman-teman yang suka camping, saya juga pernah kemarin camping itu aja saya ngomong sama Ririn dan itu bareng sama keluarga anak saya terus teman-teman saya teman-teman suami bawa istrinya. Itu saya saat tiduran ngerasanya kayak dada saya diinjek gitu. Karena kan itu alam bebas gitu kan. Itu sekali dan mungkin nggak tahu nanti saya berani lagi atau enggak. Karena kayak nyesek banget di dada, saya sampai nangis. Saya tuh kalau udah sakit banget baru saya nangis. Itu sakit banget, saya nggak ngeliat wujudnya tapi dada saya tuh kayak penuh banget di dalam camping. Padahal di camping itu kan cukup agak gede ya. Jadi untuk 4 orang, saya, anak saya, suami saya gitu. Masih oke lah untuk tidur, tapi saya nggak kuat. Nggak kuat gitu dada saya tuh kayak penuh banget kayak ada yang nginjek di sini. Karena ada sosok gitu kan. Dan nggak kelihatan lagi yang dilihat mata saya nggak ada. Jadi kayak entah itu angin atau apa saya nggak kuat pokoknya. Yang bikin dada saya nggak bisa napas kayak nyesek banget. Bangun saya minta dikerokin sama suami saya. Oh mungkin masuk angin bahasa gitu. Tapi kayak mama saya terus saya ada ibunya Ririn kan kebetulan teteh saya kakak saya. Dia pun kayak nggak nyaman di belakang tuh kayak ada orang jalan bulak balik padahal saya main di depan bareng ngobrol gitu main di depan tenda itu sama suami sama teman-teman saya itu sampai jam 3 pagi. Jadi pas masuk tenda kayak langsung plup beda ruangannya. Nah jadi kan pelajaran kalau alam dengan tempat angker tuh agak beda. Jadi kalau dimanapun apalagi kita nggak tahu di situ ada cerita apa, historinya apa, terus apa larangannya. Kadang manusia itu kan orangnya kepo. Manusia tuh makhluk paling kepo kan. Semakin dilarang semakin dilakuin. Nah ini yang gak dilarang aja dia bingung. Kayak kamu kan bingung. Gua ngelakuin apa nih? Perbuatan apa nih? Iya. Ya kencing aja di tempat yang ya Di disediain toilet, gitu kan. Kalau saya udah kencing sembarangan tuh kalau udah takut tuh. Udah ngewer dulu lah gitu kan. Ini udah tepat, udah benar terus apapun yang dia lagi lakukan dibersihin, dirapihin. Nah ternyata ada wangi. Menstruasi itu salah satu apa ya kesukaan makhluk. Makhluk goib tuh suka banget sama wangi itu. Terus cuma ada beberapa kendala-kendala yang aku nggak terima sinyal itu. Karena kan kalian nggak dihantuin, ngerti nggak? Nggak nyampe di rumah. Cuma konflik di sini intinya kalian semua tidak tahu di dalam itu kejadiannya apa. Tapi setelah kejadian baru dikasih tahu ceritanya. Itu kesalahannya. Sebenarnya tempat camping itu harusnya juga kita dikasih tahu ini yang boleh, ini yang enggak. Karena takutnya contoh kalau kamu penakut bisa aja kamu jatuh dari tebing itu.
bahayanya. Ya kan, ada bahayanya. Terima kasih Kalina, Ya, udah mau sama-sama. mampir sini berbagi Ya. cerita. Semoga di perjalanan camping atau di perjalanan nanti bareng sama Jalan Buntu tidak ada halangan lagi. Amin. Semoga Jalan Buntu juga nggak buntu-buntu banget. Terima kasih buat sahabat mistis, selalu support channel Ria Puspita Official. Semoga apa yang ada di cerita Kalina menjadikan kalian inspirasi, pemikiran yang baik, positive thinking ya. Jadi yang buruk-buruk tuh dibuang-buangin tuh. Yang bagus, oh iya besok mau camping nih. Berarti kalau kalian perempuan mens enggak. Terus kalau menstruasi coba untuk cucinya yang bersih. Nah bisa jadi kan kalau kayak siram cebok-cebok kan Iya. ngalir. Nah siapa tahu tuh lidah panjangnya saat itu ngincer itu karena bau amis ya. Jadi buat sahabat mistis dimanapun kalian berada harus tetap hati-hati. Ingat jaga adab kalian, ucapan kalian, tetap berdoa dimanapun. Insya Allah Allah akan melindungi apa yang kita lakuin. Kayak Kalina cukup di tempat itu, nyampe rumah alhamdulillah aman semuanya. alhamdulillah. Terima kasih buat semua sahabat mistis. Sehat selalu. Terima kasih buat Kalina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.